Salam, Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok kunci simetris Tufis. Perkenalkan, nama saya Kristiana Tesanasing dengan STB 222316 dan rekan-rekan saya. Saya Wiron Mardika dengan STB 222-307. Baik, saya Oliver Robert dengan NIM 222324. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan short program, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kunci simetris Tufis. Nah, kunci simetris Tufis itu adalah algoritma enkripsi simetris yang aman dan fleksibel untuk melindungi data dan dirancang agar cepat dan efisien di berbagai perangkat. Saya akan lanjut menjelaskan mengenai struktur project untuk membuat aplikasi algoritma Tufis. Nah, di sini ada dua folder yang merupakan server side, kemudian di sini ada client side atau antarmukanya. Nah, server side ini merupakan tempat implementasi algoritma. Ini algoritmanya, algoritma Tufis, dan juga terdapat API yang dimana sebagai penghubung antara client dan server side. Kemudian di sini client side ini merupakan antarmukanya web aplikasi, antarmuka aplikasi. Jadi misalnya contohnya ini. Dan ini adalah contoh dari user interface algoritma Tufis. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Type respon content type di web service ada banyak sekali, semacam kayak JSON ya, kemudian ada XML. Nah, saya mau ini murni sebuah teks saja. Ini jadi maksudnya itu pada baris kode ini. Lalu kemudian ada function untuk melakukan proses dekripsinya, yang dimana ini ada di sini juga ya. Ini saya tutup ya. Yang ini yang dimaksud, function yang dimaksud. Jadi ini function yang akan bekerja untuk melakukan dekripsi, dimana nanti akan melakukan return sebuah hasil berupa binary. Sebenarnya binary lagi ya, cuman binary-nya sudah binary yang memang pas dengan stringnya, hanya saja ini dalam bentuk binary dengan ketika nanti diubah ke teks aslinya ya, bukan lagi dalam bentuk tipe data binary, maka teks yang diinginkan akan muncul gitu. Jadi ini merupakan binary, kemudian saya menggunakan metode toString di sini untuk mengubah dari yang tadinya tipe data binary menjadi string dengan tipe UTF-8 ya. Kemudian ini dikembalikan, nilainya dikembalikan sehingga hasil yang dikembalikan akan masuk ke variabel hasil. Dan terkadang terjadi beberapa unexpected hasil ya, hasil yang tidak dikira-kira, yaitu ada sebuah semacam karakter yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dan tidak didukung oleh UTF-8 sebenarnya. Oleh karena itu kegunaan di baris 25 ini, kode 25 ini, hasil.replace ini. Jadi ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk nantinya, jadi dia bekerja menggunakan ada yang namanya regex ya. Jadi regex ini akan melakukan editing pada string hasil ini, sehingga nantinya jika ada karakter yang tidak dikenal atau tidak sesuai dengan tipe yang kita inginkan, yaitu UTF-8, maka akan dihilangkan saja menjadi sebuah string kosong seperti ini, atau bisa dibilang dihilangkan saja. Kemudian dikembalikan sehingga hasil yang tadinya unexpected tadi sudah diperbaiki, kemudian dikembalikan ke variabel valid text ini, dan kemudian langsung dikirim kembali ke usernya gitu, ke client side-nya ya, ke interface-nya. Nah, ketika dikembalikan kembali ke script-nya, nah di sini dilakukan sama seperti yang tadi, yaitu
responnya browser belum mengetahui respon dengan tipe data apa, maka kita mesti ubah ke teks dulu, karena memang hasil responnya memang merupakan sebuah teks disimpan di dalam variabel hasil, dan kemudian ada sebuah elemen hasil decrypt, dan saya akan mengubah teks kontennya menjadi data respon dari web server. Saya akan mengimplementasikan aplikasi algoritma TVIS. Pertama-tama kita masuk di dalam kunci saya ingin mengisikan misalnya saya ingin mengisikan nama kriptografi. Langsung kita masuk ke enkripsinya. Pertama-tama plain text-nya kita mengisi itu belajar kriptografi. Maka hasil dari teks enkripsinya itu berupa ini. Jadi dia itu berupa random kata dan angka yang secara teracak. Jadi hasil itu dari hasil yang sip. Bagaimana kalau kita sempurnakan ke deskripsinya? Artinya hasil dari ininya sesuai dengan di atas. Misalnya ini hasil deskripsinya, saya salin hasil deskripsinya. Maka kita masukkan ke deskripsinya, maka hasil dari teks deskripsinya itu ini sesuai belajar kriptografi. Coba kalau kita misalnya kuncinya kita ganti misalnya 23, maka otomatis itu hasil deskripsinya akan tidak sesuai. Jadi deskripsi harus sesuai dengan nama di dalam kunci tersebut, harus sesuai. Jadi kalau misalnya kita menambahkan angka atau huruf saja satu, maka hasil deskripsi nantinya akan berbeda. Seperti hasilnya ini kayak kata-kata yang teracak. Coba kalau kita kembalikan seperti semula kriptografi, maka hasilnya itu nanti belajar kriptografi. Itu mungkin pengimplementasian dari aplikasi algoritma TVIS. Sekian dan terima